Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Pak Misran selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Dasar-Dasar Kebudayaan dan kepada seluruh teman-teman yang menyaksikan video saya pada hari ini. Di sini memperkenalkan diri, nama saya Hoki Diputro-Wijaya dari kelas EBP 2A. Saya pada hari ini, pada kesempatan kali ini akan menjadi tour guide kalian untuk menggali lebih dalam lagi tentang apa itu suku Toraja dan apa saja sih unsur kebudayaan di suku Toraja. Nah, yang pertama saya akan bahas adalah wilayah geografis tempat tinggal dari suku Toraja. Nah, suku Toraja ini merupakan suku asli dari Kabupaten Tanah Toraja. Dan Kabupaten Tanah Toraja ini memiliki ibu kota di Makale dan secara geografis terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan dan memiliki luas kurang lebih 2054 km persegi dengan batas-batas sebelah utara ada Kabupaten Toraja Utara, sebelah selatan ada Kabupaten Pingrang, sebelah timur ada Kabupaten Luwu, dan terakhir sebelah barat adalah Provinsi Sulawesi Barat. Nah, secara administratif, Kabupaten Tanah Toraja memiliki 19 kecamatan dan 47 kelurahan, dan pada tahun 2012 memiliki penduduk kurang lebih 221.000 jiwa. Dan pada kenyataannya, kondisi topografi Kabupaten Tanah Toraja ini merupakan dataran tinggi yang memiliki banyak sekali pegunungan dan lereng-lereng yang curam, dengan kemiringan kurang lebih di atas 25%. Lalu yang kedua, saya akan membahas tentang mata pencaharian suku Toraja. Apa saja sih mata pencaharian yang dilakukan oleh suku Toraja? Nah, sebelum masa Orde Baru, ekonomi dari suku Toraja ini bergantung sekali kepada ternak dan bercocok tanam. Ternak itu seperti menernak babi, kerbau, ataupun ayam yang dibutuhkan sekali untuk pengorbanan atau sebagai makanan. Lalu untuk bercocok tanam, mereka bercocok tanam singkong dan jagung dan lain-lain. Namun, setelah dimulainya Orde Baru pada tahun 1965, ekonomi Indonesia itu mulai berkembang dan Indonesia mulai menerima investor asing yang tentunya membuat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggayat banyak sekali tenaga kerja. Salah satunya dari orang Toraja. Orang-orang Toraja juga banyak yang pindah untuk bekerja di perusahaan asing seperti ke Kalimantan, Papua, bahkan ke Sulawesi dan Jawa. Lalu pada tahap ini ekonomi Toraja pun secara tanpa disadari meningkat. Lalu pada tahun 1984, ekonomi Toraja pun berpindah kepada lebih memusatkan kepada pariwisata. Dikarenakan Kementerian Pariwisata juga memberikan pernyataan bahwa Kabupaten Toraja ini merupakan primadona dari Sulawesi Selatan dan merupakan perhatian kedua setelah Bali. Wow, itu merupakan predikat yang sangat-sangat keren untuk disandang. Nah, setelah adanya banyak promosi oleh Kementerian Pariwisata, lalu pada tahun 1985, pengunjung pun membeludak menjadi kurang lebih 150.000 pengunjung asing yang mengunjungi Tanah Toraja dan 80.000 turis domestik. Dan ini pun membuat ekonomi dari Toraja itu semakin maju. Namun pada tahun 1990, terdapat banyak sekali konflik agama di Sulawesi dan menyebabkan pariwisata dari Tanah Toraja itu turun. Namun sekarang sudah stabil lagi dan sekarang para pengembang wisata menjadikan Toraja sebagai daerah petualangan yang eksotis dan terkesan masih asli dengan kekayaan budaya yang masih sangat melimpah dan kondisinya juga yang masih sangat terpencil. Lalu saya akan membahas juga tentang sistem peralatan hidup dan teknologi yang dipakai oleh suku Toraja. Pada masyarakat Toraja itu sebenarnya pada dasarnya itu menggunakan alat-alat atau peralatan yang sama, namun nama-namanya berbeda. Seperti alat belanga itu disebut laka, terus sendok nasi dari kayu itu disebutnya pesangle, lalu alat pembagi nasi itu karakayu, lalu cangkir itu disebut dulang, dan piring anyaman itu disebut sona, dan lain-lain. Lalu untuk alat perangnya, mereka menggunakan doke atau tombak untuk berburu dan berperang, lalu parang yang disebut juga penai, dan bulolong atau perisai, dan sumpi atau sumpit. Lalu, apa saja sih sistem kepercayaan atau agama yang dianut oleh suku Toraja? Nah, mayoritas dari suku Toraja itu pada saat ini memeluk agama Kristen, sementara sebagian memeluk agama Islam, dan kepercayaan animisme yang disebut juga sebagai Aluk Todolo. Dan pemerintah telah menetapkan Aluk Todolo ini sebagai bagian dari agama Hindu Dharma. Sistem kepercayaan tradisional dari suku Toraja ini merupakan kepercayaan animisme poliestik yang disebut juga aluk, jalan, atau hukum.
Dalam mitos Toraja, leluhur mereka itu datang dari surga menggunakan tangga yang kemudian digunakan oleh suku Toraja sebagai cara berhubungan dengan Paung Matua atau dewa pencipta. Alam semesta menurut Aluk ini dibagi menjadi 3, yaitu dunia atas, surga, dunia bawah, dunia tengah atau dunia manusia atau bumi, dan yang ketiga dunia bawah. Nah, Aluk ini sendiri bukan hanya sebagai sistem kepercayaan saja, tetapi juga sebagai gabungan dari hukum, agama, dan kebiasaan. Aluk ini mempelajari kehidupan bermasyarakat, pertanian, dan ritual-ritual keagamaan. Tata cara Aluk juga bisa berbeda antara satu desa dan satu desa lainnya. Satu hukum yang umum dan rata-rata tidak berbeda adalah peraturan bahwa ritual kematian dan kehidupan harus dipisahkan. Ritual kematian dan kehidupan itu samalah penting, dan sebenarnya pada saat ini masih sudah sangat jarang dilakukan ritual kehidupan dikarenakan pada zaman misionaris Belanda, orang Kristen Toraja tidak diperbolehkan untuk melakukan atau merayakan ritual kehidupan, melainkan hanya dibolehkan untuk melakukan ritual kematian. Hingga akhirnya pada saat ini lebih banyak yang melakukan ritual kematian dibanding dengan ritual kehidupan. Di Tanah Toraja juga dikenal pembagian kasta seperti yang ada di dalam agama Hindu Bali. Suku Toraja dibagi menjadi 4 kasta. Yang pertama Tanah Bulaan, kasta Tanah Baasi, kasta Tanah Karurung, dan kasta Tanah Kuakua. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang bahasa suku Toraja. Bahasa suku Toraja adalah bahasa yang dominan di Tanah Toraja dengan Sadaan Toraja sebagai dialek bahasa yang utama. Ragam bahasa dari Toraja ini antara lain Kalumpang, Mamasa, Tae, Talondo, Toala, dan lain-lain. Bahasa ini merupakan bahasa yang masuk dalam rumpun Melayu Polinesia dari bahasa Austronesia. Nah, sifat geografis Tanah Toraja yang terpencil dan terisolasi tentunya sangat berperan andil dalam menentukan banyaknya dialek yang berada di Kabupaten Tanah Toraja ini sendiri. Dan beberapa dialek itu bisa berbeda-beda setiap daerahnya. Namun, dalam setiap dialeknya memiliki ciri yang menonjol dalam bahasanya, yaitu gagasan tentang duka cita kematian. Pentingnya upacara kematian itu membuat bahasa mereka dapat mengekspresikan perasaan duka cita dan proses berkembang dalam tingkatan yang rumit. Bahasa Toraja ini mempunyai banyak istilah yang menunjukkan kesedihan, kerinduan, depresi, atau tekanan mental. Nah, selanjutnya adalah sistem pengetahuan suku Toraja. Masyarakat Toraja ini memiliki sistem pengetahuan yang berhubungan dengan hari yang baik atau bulan yang baik, dan dikenal 3 waktu, yaitu pertanam atau setahun padi, sang bulan 30 hari, dan sang pasa sepekan. Dan Toraja ini memiliki beberapa macam kesenian yang dapat memberikan suatu pengetahuan secara tidak langsung tentang adat istiadat dan pengetahuan tentang sejarah dari suku atau Tanah Toraja ini sendiri. Salah satunya adalah upacara syukuran atau disebut juga rambut tuka. Ini merupakan upacara yang biasanya dilakukan saat merenovasi rumah atau sedang perkawinan. Nah, upacara jenis ini tuh harus dilakukan dari pagi hari sampai ke sore hari. Dan pemotongan hewan kurban juga dilakukan pada saat setiap ritual. Namun jumlahnya tidak sebanyak saat upacara kematian, jadi berbeda-beda intinya gitu. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial suku Toraja. Nah, ini yang unik juga nih dari suku Toraja. Suku Toraja ini memiliki pengaturan bahwa hubungan keluarga itu sangat berkaitan dengan kelas sosial. Ada bangsawan, orang biasa, dan budak. Namun perbudakan ini sudah dihapuskan pada tahun 1909 oleh pemerintah Hindu Belanda. Dan kelas sosial ini diturunkan oleh ibu, berbeda dengan suku Batak ataupun suku lainnya yang biasanya diturunkan oleh sosok pria atau bapak. Nah, si pria ini tidak diperbolehkan untuk menikahi perempuan dari kelas yang lebih rendah, tetapi diizinkan untuk menikahi perempuan dari kelas yang lebih tinggi. Ini bertujuan untuk meningkatkan status pada keturunan berikutnya. Nah, kelas-kelas ini juga seperti bangsawan, orang biasa, dan budak yang tadi dibedakan oleh tempat tinggalnya. Biasanya kalau bangsawan itu tinggalnya di tongkonan, dan rakyat jelata atau rumah orang-orang biasa biasanya tinggal di pondok bambu yang disebut juga banua. Meskipun status sosialnya ditentukan oleh kekerabatan dan status keturunan, namun ada juga beberapa gerakan sosial yang mempengaruhi status seseorang seperti pernikahan, perubahan jumlah kekayaan, atau kekayaan yang dihitung berdasarkan jumlah kerbau yang dimiliki.
Nah, budak dalam masyarakat Toraja merupakan properti milik keluarga. Kadang-kadang budak itu dijadikan budak karena terjerat utang atau pembayarannya secara jasa atau menjadi budak. Budak ini juga tidak diperbolehkan memakai perunggu atau emas. Makan dari piring yang sama juga dari majikannya tidak boleh. Hukuman bagi para pelanggar disebut juga hukuman mati. Nah, selanjutnya adalah kesenian dari suku Toraja. Yang pertama saya akan bahas adalah rumah tongkonan atau rumah adat dari suku Toraja. Rumah tongkonan ini merupakan rumah yang berdiri di atas tumpukan kayu dan dihiasi oleh ukiran berwarna merah, hitam, dan kuning. Kata tongkonan sendiri itu berasal dari kata tongkon atau duduk. Itu merupakan kata yang diambil dari bahasa Toraja. Tongkonan juga merupakan pusat kehidupan sosial dari Toraja. Nah, ada beberapa jenis tongkonan yang ada di suku Toraja. Ada tongkonan layuk, tempat untuk kekuasaan tertinggi, atau yang digunakan sebagai pusat pemerintahan. Nah, tongkonan juga memiliki banyak jenis. Yang pertama ada tongkonan layuk, adalah tempat untuk kekuasaan tertinggi dan yang digunakan sebagai pusat pemerintahan. Lalu ada tongkonan pekamberan, adalah milik keluarga yang memiliki wewenang tertentu dalam adat dan tradisi lokal. Lalu ada juga yang namanya tongkonan batu arii atau tongkonan yang berfungsi sebagai tongkonan penunjang. Lalu selanjutnya ada tongkonan Marimbuna, yaitu tongkonan yang berada di Kelurahan Tikala. Dan Marimbuna ini merupakan nama dari orang pertama yang datang di daerah Tikala itu sendiri. Lalu selanjutnya kebudayaan yang sangat mencolok dari suku Toraja ini merupakan ukirannya. Ukiran kayu Toraja ini menggambarkan suku Toraja itu sendiri, dari mulai motifnya lalu sampai ke warnanya. Motifnya itu biasanya hewan atau tanaman seperti tanaman air, gurma air, hewan seperti kepiting atau kecebong yang melambangkan kesuburan. Keteraturan dan ketertiban merupakan ciri umum dari ukiran kayu Toraja dan sifatnya itu abstrak dan geometris. Alam juga sering digunakan sebagai dasar ornamen Toraja karena alam penuh dengan abstraksi dan geometri yang sangat teratur. Lalu selanjutnya adalah upacara pemakamannya. Upacara pemakaman dari suku Toraja ini disebut juga sebagai upacara paling mahal dan paling penting yang dilakukan di tanah Toraja. Semakin kaya dan semakin berkuasanya seseorang, maka biaya pemakamannya pun akan semakin mahal. Dan lama dari upacara pemakamannya itu bisa sampai berminggu-minggu. Di dalam agama Aluk atau kepercayaan Aluk, hanya keluarga bangsawan yang berhak menggelar pesta pemakaman yang sangat besar. Proses upacara ini biasanya disiapkan pada padang rumput yang luas. Untuk upacara pemakaman yang mewah ini tidak berlaku untuk anak-anak, orang miskin, dan atau orang dengan kelas rendah. Upacara pemakaman ini tidak langsung kayak setelah mati atau setelah meninggal langsung diadakan upacara pemakaman ini, namun biasanya dipersiapkan bisa sampai berminggu-minggu setelah kematian atau bahkan bertahun-tahun sejak kematian. Itu dikarenakan agar orang atau keluarga yang ditinggalkan bisa mendapatkan mengumpulkan cukup uang untuk menggelar biaya pemakaman ini. Nah, yang dipercaya dalam suku Toraja ini, arwah orang yang meninggal ini dipercaya akan tetap tinggal di desa sampai upacara pemakaman selesai. Dan setelah itu arwah akan melakukan perjalanan ke puya atau ke surga. Nah, selanjutnya ada hal unik lainnya dari suku Toraja, itu makamnya. Nah, makam-makamnya pun sangat unik dan berbeda dari suku lainnya, yang ada 5 macam bentuk perkuburan atau makam yang berada di suku Toraja. Yang pertama itu kuburan gua yang memiliki keunikan tersendiri, yaitu peti-peti mati disimpan di dalam gua-gua. Selanjutnya adalah kuburan gantung. Kuburan ini merupakan kuburan yang mengharuskan untuk menyimpan jenazah di tebing-tebing batuan. Dan di tebing-tebing itu ditaruh seperti rak-rak untuk meletakkan peti-peti mati jenazah itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah kuburan batu atau kuburan liang yang biasanya digunakan untuk menyimpan jenazah orang yang memiliki status sosial tinggi. Dan proses pembuatan lubang dan pahatan dari batu ini merupakan memiliki proses yang panjang dan biaya yang mahal. Lalu selanjutnya ada kuburan pohon, kuburan yang biasanya disimpan pada pohon tara, dan ini khusus untuk anak di bawah usia 6 bulan. Dan ini tuh seperti dilubangi dan jenazah itu dimasukkan ke dalam pohon tersebut. Lalu selanjutnya ada kuburan patane. Ini merupakan kuburan yang paling umum dan paling sering dijumpai di tanah Toraja. Bentuknya itu seperti rumah tongkonan itu sendiri.
Lalu selanjutnya ada musik dan tarian dari suku Toraja. Nah, pada upacara kematian mereka itu bernari-nari dan menyanyi atas rasa duka cita dan untuk menghormati sekaligus menyemangati arwah dari almarhum itu sendiri, karena sang arwah akan menjalani perjalanan ke surga atau ke akhirat. Nah, ritual ini diawali dengan sekelompok pria yang membentuk lingkaran dan menyanyikan lagu sepanjang malam untuk menghormati almarhum. Ritual ini disebut juga Mabadong. Ritual ini merupakan salah satu komponen terpenting dalam prosesi atau upacara pemakaman. Lalu pada hari selanjutnya ada upacara atau tarian yang dilakukan oleh pria-pria juga yang menggunakan pedang dan perisai besar dari kulit kerbau, yang disebut juga sebagai tarian Mak Randing. Nah, saat para pria ini menarikan tarian Mak Randing, para wanitanya juga menarikan tarian Mak Aktia yang bertujuan untuk mengingatkan hadirin pada kemurahan hati dan kesetiaan dari jenazah itu sendiri. Nah, alat musik tradisional dari Tanah Toraja ini merupakan suling bambu yang disebut juga pasuling. Pasuling ini memiliki fungsi untuk pengiring dari tarian Mabon Desan. Alat ini dimainkan oleh pria yang menari dengan tidak berbaju dan berkuku panjang. Lalu selanjutnya ada juga alat musik yang disebut dengan papele. Ini merupakan alat musik yang dibuat dari daun palem yang dimainkan pada waktu panen atau ketika upacara pembukaan rumah. Ya, mungkin sekian paparan yang telah saya bahas, telah saya sampaikan, dan semoga apa yang saya telah sampaikan bisa dicerna dengan baik, bisa memperluas wawasan kalian juga, dan semoga guiding saya pada hari ini tidak membosankan dan tentunya dapat membuat kalian lebih penasaran lagi tentang apa itu suku Toraja dan apa saja yang perlu dipelajari dari suku Toraja. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Hoki Dwi Putra Wijaya undur diri. Terima kasih.